Shalom. Oke, kita akan mulai ibadah ya. Silakan semuanya, siap-siap ya. Yuk, mari semuanya kita mau bersatu dalam doa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari sama-sama semua kita tutup mata, kita lipat tangan, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Minggu yang indah pada hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk kami bisa sama-sama mengikuti ibadah melalui Zoom online ini. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakan kami untuk dapat memuji dan menyembah-Mu melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Pasti sehat semua kan? Oke, siapa yang bersuka cita buat Tuhan katakan amin. Amin. Sekali lagi, amin. Amin. Yeay, kasih tepuk tangan nih buat Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Kita nyanyiin lagu ini sekali lagi ya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan Bersuka, yeah. bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, Besok bersuka. besok bersuka, Sekarang. sekarang bersuka.
tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yeay. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu.
Oke teman-teman, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Kak Siska semuanya ajak untuk kita bersatu dalam doa. Yuk semuanya, teman-teman yang ada di rumah, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, kita mau fokuskan hati dan pikiran kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena siang hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami kembali lewat Zoom meeting siang hari ini Bapak. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesehatan, kekuatan, atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, hingga sampai dengan saat ini kami sehat, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sayang dan sangat sayang kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, pada saat siang hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, dan kiranya kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya firman yang diberitakan siang hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh dapat tersimpan dalam setiap hati kami dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, anak-anak IHK Grow yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke teman-teman, kita sekarang mau dengerin firman Tuhan ya. Nah sebelum itu, Kak Siska mau sapa semuanya. Shalom semua. Shalom. Shalom Kak Siska. Gimana kabarnya? Luar biasa. Semuanya luar biasa, semuanya sehat dan bisa ikut Zoom meeting siang hari ini. Oke teman-teman, jadi kemarin kan kita sudah melewati bulan 2 ya. Ada yang tahu nggak? Kita itu bulan 2 masih ingat nggak kita firman Tuhannya itu tentang apa aja gitu ya. Kata kuncinya ada satu ya, yaitu bertumbuh. Jadi bulan lalu kita udah bahas tentang bertumbuh dalam anugerah, bertumbuh dalam bersyukur, berserah kepada Tuhan, dan juga kemarin Koko Andrew sudah menyampaikan firman Tuhan, bertumbuh karena apa? Ada yang masih ingat? Minggu keempat Koko Andrew bahas tentang apa? Hayo. Ada yang masih ingat nggak? Devon, ada yang catat? Devon catat nggak? Iman. Hah? Bertumbuh karena ayo, yang catat pasti ingat deh. 28. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Jadi minggu lalu nih kita udah belajar tentang bertumbuh. Nah, bulan 3 ini teman-teman kita mau belajar tentang sukacita. Nah, siapa yang bersukacita hari ini? Tunjuk tangan. Queen. Nah, semuanya kakak yakin dan percaya bahwa semuanya bersukacita ya. Nah, secara khusus yang hari ini kita mau belajar tentang sukacita diampuni dosanya. Nah, kita mau lihat nih, apa sih artinya sukacita itu? Next, tapi Ton. Nanti habis dibikin. Nah, nih. Bagus. Ini ada foto anak-anak IHK Grow ya. Ini foto tahun 2019. Nah, apa sih itu sukacita? Nah, teman-teman, sukacita itu adalah dalam bahasa umumnya itu sebenarnya bahagia ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu yang sering muncul itu sukacita. Bahagia ada, tapi yang lebih sering muncul itu sukacita. Jadi sukacita itu sama dengan bahagia. Artinya bahwa seseorang itu dalam suasana hati yang baik. Jadi seseorang itu bahagia. Jadi sukacita itu teman-teman itu boleh dikatakan bahasa rohaninya daripada bahagia. Nah, sebenarnya sama artinya sukacita sama dengan bahagia. Yang menandakan bahwa seseorang itu dalam suasana hati yang baik. Nah, kalau seandainya seseorang itu suasana hatinya baik, kayak kita sekarang ini, tentunya itu bisa terpancar dari muka kita ya, dari wajah kita, bahwa kita itu sedang dalam suasana hati yang baik.
muka kita berseri-seri, kita senyum. Nah, itu menandakan bahwa kita itu sedang bersukacita gitu. Suasana hati kita jadi lagi baik gitu ya, teman-teman. Tapi kalau seandainya suasana hati teman-teman lagi nggak baik, yang mungkin sebelum datang di ibadah Growth yang hari ini, ada yang barusan dimarahin mami papinya, ada masalah sehingga bertengkar sama adik, sama cicinya, sama kokonya, jadi suasana hatinya nggak baik. Nah, pasti itu terpancar dari wajah teman-teman nih. Ini lagi nggak sukacita nih, gitu. Mukanya nggak berseri-seri, nggak senyum, gitu. Nah, jadi sukacita itu teman-teman sama dengan bahagia ya, artinya sama aja gitu. Menandakan bahwa seseorang itu dalam suasana hati yang baik. Nah, next Pak Piven. Nah, apa saja sih yang biasanya membuat kita sukacita? Nih ya, Kak Siska amati nih sekarang-sekarang ini. Yang pertama, kalau jadi juara kelas, pasti teman-teman semuanya sukacita ya, bangga gitu. Waduh, jadi juara 1 nih gitu. Pasti teman-teman semuanya seneng, sukacita, bahagia ya. Yang kedua, bisa ketemu biasnya nih. Nah, teman-teman yang penggemar K-pop nih, khususnya ARMY-ARMY yang ada di sini. Nah, dan juga pasti sangat bahagia ya kalau misalnya bisa datang ke konser idol-idol yang dia fansin gitu. Nah, jangankan datang di konsernya, lihat streaming aja udah bahagia banget gitu ya. Apalagi ketemu, pasti sukacitanya itu melimpah-limpah nih. Nah, yang ketiga bisa beli diamond buat main ML. Nah, sekarang ini kan banyak teman-teman nih yang main permainan ini ya, mainin game ini gitu. Nah, kalau seandainya punya diamond, itu pasti akan seneng banget nih ya, dibela-belain beli. Apalagi kalau misalnya belinya banyak gitu, bisa beli banyak diamond gitu untuk bisa main gitu kan. Nah, pasti bakalan seneng banget gitu. Nah, yang keempat itu kalau teman-teman dikasih uang, pasti sukacita. Ada di sini yang dikasih uang tapi sedih? Nggak ada ya. Pasti semuanya seneng kalau seandainya dikasih uang. Kayak pas Imlek kemarin kan, pada seneng nih kalau pada dikasih angpau gitu, dapat angpau banyak, pasti seneng banget gitu. Nah, kalau seandainya kemarin nggak dikasih angpau atau angpaunya dapat sedikit nih, nggak seperti yang tahun lalu gitu, pasti ada yang nggak suka cita, pasti ada yang sedih. Wah, coba aja kayak tahun lalu ya dapat angpaunya banyak gitu, pasti bakalan lebih seneng lagi gitu. Nah, yang kelima bisa beli boba, nah minum, bisa beli chat time, bisa beli SIM futang. Nah, pokoknya itu membuat kita itu bahagia ya teman-teman. Hal-hal tersebut itu membuat kita bahagia akhir-akhir ini. Nah, perlu teman-teman ketahui nih, next Pak Piven. Ada sukacita yang melebihi sukacita yang tadi Kak Siska udah sebutin. Sukacita itu adalah aku sudah diampuni. Sudah diampuni dari siapa? Dari orang tua, dari kakaknya, dari adiknya, atau dari siapa nih? Nah, sukacita yang di sini, yang kakak sebutin tadi, yang aku sudah diampuni, itu adalah kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, semuanya bisa buka dalam Yohanes 3 ayat 16, atau ada yang sudah hafal, kita boleh baca sama-sama. Aku sih Kita bisa buka lihat di layar. Ya, kita buka ya mikrofonnya ya. Kita mau baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Karena ayat firman Tuhan ini memberkati kita. Udah buka semuanya mikrofonnya? Sudah. Di layar juga ya. Yuk kita baca sama-sama ya, pelan-pelan. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3. Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang Sama-sama. Iya, sama-sama ya teman-teman, pelan-pelan ya. Tungguin yang lainnya. Iya benar-benar. Dalam hitungan ketiga nanti kita sama-sama ya, pelan-pelan pokoknya bacanya. 1, 2, 3. Yohanes Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia Allah
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, bisa dimatiin lagi mikrofonnya. Nah, jadi teman-teman ada sukacita yang melebihi sukacita yang ada di dunia ini, yaitu aku sudah diampuni. Katakan bersama-sama di rumah, aku sudah diampuni. Aku sudah Aku sudah diampuni. Ya, jadi seneng banget karena kasih sudah diampuni, teman-teman sudah diampuni oleh Tuhan. Nah, sebelum kita mau bahas lebih lanjut tentang aku sudah diampuni ini, yuk sama-sama kita kita melihat fakta tentang diri kita. Ada 2 fakta tentang diri kita. Nah, next Pak Viven. Nah, ada 2 fakta tentang diri kita nih. Yang pertama, kita itu orang berdosa. Jadi teman-teman, kita itu layak dihukum atas apa yang kita lakukan. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Nah, teman-teman perlu kita ketahui nih, bahwa kita itu adalah orang atau anak-anak yang berdosa. Setiap hari, pokoknya kita tuh berdosa gitu. Entah itu dari pikiran, dari perbuatan, dari perkataan. Pasti ada aja yang buat dosa setiap harinya. Entah itu 1 kali, 2 kali. Pasti setiap hari kita berbuat dosa. Dari sejak kita dilahirkan sampai dengan saat ini kita ada, pasti setiap hari kita pernah yang namanya melakukan dosa. Nah, jadi teman-teman, status kita itu sebenarnya orang yang berdosa. Tapi Tuhan itu sangat baik karena mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, jadi teman-teman, Tuhan itu sangat baik loh, karena Dia itu sudah disakiti sama kita atas dosa-dosa kita, tetapi Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Bayangkan nih teman-teman, misalnya nih Kak Siska udah disakitin sama Cek Kesia. Cek Kesia udah buat Kak Siska tersinggung gitu. Nah, tapi Cek Kesia ada masalah, terus yang nggak bisa diselesaikan sama yang lain. Nah, yang bisa nyelesain cuman Kak Siska nih, misalnya ya contohnya. Nah, Kak Siska rela untuk menolong Cek Kesia gitu. Padahal Cek Kesia udah nyakitin Kak Siska nih. Gitu. Nah, begitu pula dengan Tuhan. Yang Tuhan tanggung dosanya itu bukan hanya Cek Kesia aja, bukan hanya Kak Siska aja, tapi semua orang yang ada di dunia ini yang sudah menyakiti Dia, yang sudah berdosa, tapi Tuhan itu baik banget. Tuhan tanggung semua dosa-dosa kita. Nah, mending nih teman-teman kalau seandainya Tuhan Yesus tuh berkorban langsung mati gitu ya. Maksudnya matinya itu tidak perlahan-lahan gitu, langsung aja gitu ditembak kah, ditusuk langsung mati begitu. Enggak teman-teman, tapi Tuhan Yesus ini matinya tuh harus disiksa dulu. Jadi mati perlahan-lahan gitu, mati benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa, siksaan yang luar biasa. Bayangkan teman-teman, seharusnya kita yang dihukum. Seharusnya kita itu manusia yang nantinya akan dihukum gitu setelah kita mati. Karena kita berdosa. Tapi karena kebaikan Tuhan, Tuhan itu rela mati di atas kayu salib, disiksa, matinya perlahan-lahan, merasakan kesakitan. Itu demi kita, orang-orang yang dikasihi Dia. Demi kita, anak-anak yang dikasihi Dia. Nah, teman-teman, itu satu fakta dari diri kita. Kita orang berdosa. Yang kedua, bahwa tidak ada manusia yang bisa tebus kita. Nah, kalau dulu nih zaman perjanjian lama, kalau teman-teman baca Alkitab dan sering ikut sekolah minggu, ikut sering dengar cerita-cerita Alkitab nih, kalau dulu zaman PL itu ya, zaman perjanjian lama, dulu kalau misalnya ada bangsa Israel yang berbuat dosa, jadi mereka itu mengorbankan hewan.
mengorbankan hewan untuk menebus dosa mereka. Jadi mereka tuh bisa hilang dosanya gitu. Misalnya Kak Siska hidup dalam zaman PL, Kak Siska melakukan dosa mencuri misalnya atau berbohong. Nah, untuk menebus dosa kakak itu kakak harus mengorbankan hewan gitu. Nah, kalau orang yang punya harta banyak ya dia korbanannya lembu ya atau sapi atau domba. Nah, kalau orang yang nggak punya itu biasanya ngorbanin burung ya, dan juga tepung gitu, tepung buat roti gitu. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya harta sama sekali? Mereka mau menebus dosa mereka itu bagaimana gitu. Nah, teman-teman, kita sangat bersyukur sekali karena kita itu ada di zaman perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus itu sudah menebus dosa-dosa kita, sudah mati di atas kayu salib. Nah, dulu sebelum Tuhan Yesus, seandainya Tuhan Yesus tidak menebus dosa kita, maka sebenarnya tidak ada satupun manusia yang dapat menebus dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sekali lagi ya teman-teman, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, tidak ada manusia yang bisa tebus kita seandainya Tuhan Yesus tidak mengorbankan diri ya. Nah, tetapi kalau seandainya misalnya Tuhan Yesus tidak mengorbankan dirinya pada saat itu, bagaimana perasaan kita teman-teman? Kita nggak punya harta banyak buat tebus diri kita nggak punya apapun untuk bisa nebus diri kita, nggak ada manusia, seandainya ada manusia yang bisa kita bayar untuk nebus dosa kita gitu. Nah, ini nggak ada sama sekali, nggak ada yang bisa atau nggak ada yang layak sama sekali, entah itu harta ataupun manusia yang bisa nebus dosa kita gitu. Bagaimana perasaan kita? Pasti sedih, putus asa, terus pokoknya pasrah aja lah, mau dihukum kek, mau dibakar nanti di neraka gitu ya, mau disiksa, digimanain kek gitu, pasrah gitu, udahlah mati dapat siksaan gitu. Pasti kita juga sedih, dalam hari-hari kita juga pasti nggak ada sukacita teman-teman kalau seandainya nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari maut, nggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari hukuman itu. Pasti hari-hari kita itu dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan keputusasaan, kesedihan, karena kita mati nanti kita bakalan disiksa gitu. Nah, jadi kita itu bersukacita sekarang harusnya karena kita sudah diampuni dosanya teman-teman. Kita nggak perlu khawatir lagi nanti kalau seandainya kita mati, kita yakin bahwa kita masuk surga. Nah, asal gitu, ya nggak adil dong kalau misalnya kita mati masuk surga sementara kita nggak percaya sama Tuhan, sementara kita nggak melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, nggak adil. Nah, jadi Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita nih teman-teman. Jadi sebenarnya itu kita sudah punya jaminan keselamatan karena Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Tinggal kita yang mau atau tidak untuk percaya sama Tuhan dan juga untuk melakukan firman Tuhan. Itu. Oke, next Papi Ven. Nah, sekali lagi ya teman-teman, Tuhan itu baik. Kita nggak perlu putus asa melewati hari-hari kita. Kita nggak perlu khawatir melalui setiap hari-hari kita. Karena ada sukacita yang besar. Bahwa ada satu manusia yang tidak berdosa, yaitu Tuhan sendiri, yang rela menjadi seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba. Tuhan ini ya teman-teman, rela jadi manusia, padahal dia Tuhan. Rela jadi manusia, bukan mengambil rupa seorang bos, bukan mengambil rupa seseorang yang berkuasa di dunia ini, bukan mengambil rupa seseorang yang kaya raya, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba, teman-teman. Tahu kan hamba itu ya kalau seandainya di zaman sekarang ya hamba itu pesuruh gitu ya, teman-teman, nggak punya hak apapun gitu. Tuhan rela jadi hamba, Tuhan rela jadi manusia, jadi hamba, jadi yang terendah gitu ya teman-teman. Dia nggak jadi bos gitu, dia nggak mengambil rupa seorang bos. Filipi 2 ayat 7-8. Devon bisa bacain buat kita semua? Iya. Filipi 2 ayat 7-8.
Tapi teman-teman jangan Bukan putus itu, asa Devan. dulu. Buka Alkitabnya. Filipi Oh. 2:8. Oke, ntar. Nah, jadi Tuhan Yesus itu nggak mengambil rupa seorang bos ya, teman-teman. Pada saat Yesus jadi manusia, dia itu mengambil rupa seorang hamba. Kita dengarkan dari Devon ya, Filipi 2:7-8. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Nah, itu dia teman-teman. Saat dia jadi manusia, dia nggak memberontak. Dia taat. Bahkan taat sampai mati, sampai di atas kayu salib. Dia masih taat, teman-teman. Satu-satunya manusia yang tidak berdosa hanya Tuhan Yesus sendiri. Oke, next, Papi Fendi. Nah, saat ini mari kita bersyukur karena hanya kepada Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Nah, seberapa besar pun dosa kita, rasakan kekuatan yang luar biasa, teman-teman, di mana Yesus bisa mengubah seseorang dari kondisi atau situasi yang menekan, yang tadinya berdosa, yang harusnya dapat hukuman. Jadi, Yesus sanggup untuk menyelamatkan, mengampuni manusia yang berdosa, teman-teman. Jadi, itu semua kita jadikan sebagai satu sukacita, sebagai satu kebahagiaan, harapan yang baru, dan pokoknya setiap hari-hari kita harus ingat itu, tetap ingat itu ya. Kalau kita ikut perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu tidak membuat kita sedih gitu ya. Ya mungkin kita sedih karena terharu ya. Kok Tuhan baik banget gitu, rela mati di atas kayu salib. Tetapi teman-teman, biarlah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, supaya pengorbanannya tidak sia-sia. Mari kita teman-teman, kita percaya sama Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan itu, sehingga kita nantinya dapat diselamatkan. Memang kita sudah diselamatkan, tapi pilihan kita untuk selamat atau tidak, itu bergantung kepada diri kita sendiri, kita mau selamat atau tidak. Kalau kita mau selamat, kita percaya sama Tuhan, kita mau lakukan firman Tuhan itu ya. Nah, jadi biarlah pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi sukacita yang besar buat kita, teman-teman. Bahwa kita sudah diampuni dari dosa-dosa yang harusnya membawa kita kepada hukuman, tapi itu semua malah harusnya membawa sukacita. Karena Tuhan Yesus telah mengampuni kita, Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari belenggu-belenggu dosa, dari belenggu-belenggu hukuman, dan nantinya kita akan diselamatkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Amin firman Tuhan siang hari ini. Mari semuanya teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang begitu besar buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Tuhan mengampuni kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik sekali sama kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau sampai dengan hari ini kami masih berbuat dosa. Kami sadar bahwa kami manusia yang banyak sekali kelemahan. Kami mau bersyukur ya Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kami mau berterima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan dan kerelaan-Mu ya Tuhan untuk berkorban di atas kayu salib. Kami mau bersukacita, kami mau berbahagia karena dosa kami sudah diampuni. Dan biarlah dalam sukacita kami Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sebagai wujud ucapan terima kasih kami atas pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, ajar kami, tuntun kami untuk kami senantiasa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Siska yang udah bawain firman Tuhan pada hari ini. Oke, sama-sama. Teman-teman merasa diberkatin nggak pada firman Tuhan hari ini? Berkati. Berkatin ya. Kita harus tetap sukacita nih sebagai anak-anak IHK Grow. Tetap semangat.
Semangat ya teman-teman semuanya. Walaupun kita belum bisa ketemu nih, tapi kan kita tetap ketemu virtual nih. Kayak aku bisa halo sama Evelyn. Halo tuh Evelyn. Aku bisa halo-halo sama Angie. Angie-nya nge-freeze ya. Nah, Kak Siska minggu depan ya kasih tahu ini ya anak-anak ya. Iya, Ceh. Oh, oke. Nah, teman-teman, untuk ibadah hari ini kita udah selesai. Nah, kita bisa ajak nih teman-teman kita yang lain apabila mereka teman-teman kita nih belum beribadah nih, bisa diajakin juga ikut ibadah IHK Grow bareng kita-kita. Nah, contohnya Devon nih yang punya teman kemarin siapa tuh namanya? Devon sama Queen tetangganya ya. Maggie ya. Nah, sama si Maggie. Boleh tuh kalau misalnya Maggie belum beribadah, yuk sama-sama diajak teman-temannya biar kita bisa beribadah bareng ya. Sebenarnya beda. Oke. Nah, kita hari ini udah selesai ibadahnya. Papi Fendi ada mau ditambahin? Nggak ada. Oke, kalau gitu Foto. Seperti biasa. Devon mau foto. Ayo kita cium Queen. Ayo Oke, kita foto ya. Cici Casey yang fotoin deh. boleh. Naik Yuk semua Oke. kameranya dinyalain bentar aja kita mau foto yuk. Gerak ya. Tasya, Livi, Tapi kamu nih gerak deh. sama Tante Devi ya. Ini. Yuk. Oke, Yuk, Ci semuanya. Kan dulu Queen hilang. Bentar ya, kita tungguin Queen dulu nih. Queen-nya hilang katanya. Tuh, Dede udah siap tuh. Dede Evelyn udah senyum-senyum cantik tuh. Nah, ya. Queen ambil bando dulu ya? Enggak. Sekali. Aduh, dia ambil dulu bando. Udah. Yuk, udah cantik. Merah gini aja. Yuk, sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Yeay. Oke, semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Thank you, Devon. Thank you, Evelyn. Eris, thank you ya. Yo, Tasya. Bye, Keisha. Bye, thank you ya. Bye semuanya. Jangan lupa ya ajak teman-teman buat ibadah bareng kita minggu depan. Dadah. See you. Tuhan berkati. Baik.